Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dr. Anda Anisatul Umniyah MPD selaku pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Cilacap Utara dan Jeruk Legi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta ihsan. Sholawat dan salam tidak lupa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya hari ini menyampaikan tentang pentingnya mengingat kematian. Pada dasarnya, setiap manusia pasti akan merasakan mati. Tidak ada manusia di dunia ini yang sifatnya kekal atau abadi. Hal ini tercantum di dalam surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Sesungguhnya di hari kiamat pahala seseorang akan disempurnakan. Barang siapa dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka, maka ia adalah orang yang beruntung. Kehidupan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Sebuah kesenangan yang hanya akan memperdaya kita. Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwa kematian itu sudah pasti dialami oleh setiap makhluk hidup. Saat ini kita dalam masa menunggu waktu itu tiba. Di dunia fana ini tidak ada yang kekal, hanya akhirat tempat kita akan kembali nanti. Tanpa disadari, banyak manusia yang sering terlena dengan kehidupan di dunia. Misalkan harta, tahta, punya banyak uang. Itu semua sifatnya sebenarnya hanya sementara dan hanya titipan Allah kepada kita. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak aral dan banyak rintangan, serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian ternyata itu menjadi gerbang yang pertama kita harus lalui untuk menuju ke akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, inna lil mauti sakaroti. Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian itu terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa dicabut, nafas kita tersengal, mulut terkunci, anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran Surat Qaf ayat 19. Ketika kita mendengar kata kematian, mungkin hal yang paling kita ingat adalah tempat peristirahatan kita yang terakhir, di mana kita ditempatkan di sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi, tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar ceramah dari kiai atau ustadz-ustadzah yang mengatakan bahwa setiap muslim itu selalu seharusnya itu mengingat kematian, karena sebenarnya kita amat sangat dekat dengan kematian. Bagaimana cara kita mengingatnya? Kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak sholawat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Ada beberapa manfaat kita mengingat kematian. Yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi rajin beribadah. Yang ketiga, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Yang keempat, tidak cinta dunia secara berlebihan. Yang kelima,
bila menghadapi cobaan, kita harus lebih sabar dan lebih kuat. Za'rah bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Pada dasarnya, semua umat muslim itu menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik. Tapi tidak semua manusia itu mendapatkan akhir yang baik atau husnul khotimah. Ada yang ketika meninggal su'ul khotimah, ada juga yang ketika meninggal husnul khotimah. Semua itu tergantung kepada kebiasaan kita ketika di dunia itu melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Tetapi manusia itu bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, apakah akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bagaimana cara kita mendapatkan mati untuk husnul khotimah? Itu bisa dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, dengan istiqomah, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, dan yang pastinya sangat penting adalah mengingat kematian. Setiap manusia itu tidak bisa lari dari kematian. Mau dia bersembunyi di ujung bumi sekalipun, pasti ketika dia sudah saatnya mati, ajal sudah menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki maut akan datang di mana dan kapan saja, sesuai dengan firman-Nya, katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sebenarnya setiap kita tidur, setiap hari itu kita amat dekat dengan yang namanya kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Itulah kenapa Nabi Muhammad selalu menganjurkan kita untuk berdoa sebelum tidur dan sesudah kita bangun tidur. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sekarang sudah banyak contoh orang-orang yang ketika meninggal itu dalam keadaan su'ul khotimah atau kebiasaan yang dia lakukan. Misalnya sedang seorang pecandu narkoba atau mungkin melakukan seks bebas ya. Itu mungkin mereka meninggal dalam keadaan melakukan apa yang dia biasa lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang meninggal su'ul khotimah. Semoga kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.